amma yatasaalun. Naba'il fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Alam naj'alil ardha wal jibala awtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, kemampuan, kemauan dan kemuliaan sehingga hari ini kita dipertemukan di hari Jumat Barokah ini. Ini yang selalu saja disampaikan ketika kita mengikuti program CGP ini. Banyaknya salam ya. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, ayo untuk kita semua. Salawat dan taslim jangan lupa kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah mengangkat derajat umat manusia dari lembah kehinaan menuju lembah yang penuh dengan gemerlap cahaya iman. Saya langsung saja buat Bapak Ibu di pengimbasan saya di modul ini, di modul 1.4 itu budaya positif. Itu Putriani. Ya, jadi budaya positif. Kenapa ini tidak mau muncul? Iya. Jadi saya di angkatan 8 akan memaparkan beberapa materi yang berkenaan dengan modul 1.4, yakni budaya positif. Jadi sebentar di kegiatan kita ini ada pembukaan tadi, kemudian komunikasi lulusan yang diingatkan kepada kami, calon CGP, kemudian capaian umum, capaian khusus CGP dan pengimbasan kepada teman-teman. Jadi yang sementara saya lakukan, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep dan juga refleksi. Di kompetensi lulusan di modul 1.4 diharapkan kepada kami, yaitu diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Kami CGP memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan dan memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, capaian umum di modul 1.4 ini kami diharapkan bisa memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni itu yang 3 keturunan Handayani itu
Ting Arsul Tulodo, Ting Maja, Ting Karsel, Turi harganya. Jadi di modul 1 filosofinya kejar dewantara. Jadi kami diminta buat dihubungkan dengan konsep budaya di lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Ini berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin. Nah ini tadi juga saya sudah mengambil gambar, beberapa gambar untuk dikirim juga nanti ditugas di LMS tersebut. Kemudian secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya, capaian khususnya mendemonstrasikan pemahaman CDP yang seperti yang saya lakukan ini. Mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, ini stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dalam segitiga restitusi. Kemudian strategi disiplin itu bisa diterapkan yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada murid. Jadi kita diminta untuk berpihak terus kepada murid. Kemudian yang sudah langkah dan strategi aksi nyata seperti yang sekarang saya lakukan itu membuat aksi nyata. Ya inilah yang akan saya buat nanti seperti literasi Al-Quran, kemudian membuat kantong digital tentang tadi saya berganti buku kontrol ceritanya. Kemudian budaya bersih dan Jumat berkait Jumat bersih juga. Kemudian seluruh pemangku kepentingan sekolah, terima kasih buat kepala sekolah yang selalu mendukung, Ibu Wakasek juga yang selalu mendukung saya. Jadi ketika ada laporan, saya langsung kalau bukan Bapak mengesahkan ke Bos Rai, kalau Ibu Sari, Bunda Satria, jadi Ibu Ani. Kemudian bersikap efektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Tadi mohon izin, ada pertanyaan pemantik buat kita. Benarkah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Iya, bukan kita lihat. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Dapat. Iya. Sebentar kita akan bahas itu. Kemudian memberikan penghargaan. Ini kemarin sempat saya sama Bunda waktu hari Senin kemarin ya. Iya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, bisa banget. Iya, kita buka salah satu nanti. Nah, dalam hal ini saya diberi kesempatan untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu guruku semuanya tentang 5 ini. Dari modul 1 sampai 4 dirangkum di sini. 1 sampai 4. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, saya sudah ngirim ke tugas buat adik-adik anak-anak siswa kita itu. Pertama buat mencari apa sih sebenarnya kebijakan universal itu, karena jangan sampai nanti tidak kita bilang apa sebenarnya yang dianggap baik di sini, insya Allah dianggap baik di sana dan sama juga di masa ini. Kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia dan berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol. Nanti kita akan tahu bahwa kita ternyata ada di sebelah sini. Kemudian segitiga restitusi. Ya, kemarin saya sudah tampilkan sedikit hasil saya di depan anak-anak ketika MPLS. Ya, kita masuk di pembelajaran pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Coba, kalau dibaca di atas, tadi kalau kita mengepalkan tangan, ya, umpamanya saya A, kemudian Ibu Nurma B, saya diminta sama Nurma untuk membuka telapak tangan saya. Ya, bagaimanapun caranya, bisa jadi dibuka atau tidak tergantung dari kita. Contoh. Oke, sebelumnya tolong mohon izin, bisa menghitung kemarin dengan menggunakan tangan, gitu ya. Kalau bisa minta 1, 2, 3, 4, 5, tadi menggunakan tangan kanan. Jadi kalau saya minta tolong taruh 1 di atas,
2 ke samping, 3 ke bawah, 4 ke depan, iya 5 ke belakang. Oke? Oke, coba. 2. Tarik, mau izin 2. Iya. Jadi dulu, pemanasan dulu, jangan langsung disipal aja. Iya. 3. Iya, ke bawah, 4 ke depan. Oke, 5 ke belakang. Tangan kiri beda lagi. Oke, kalau 1 di bawah toseng. Oke, 2 lurus. 3 ke atas, 4 ke belakang toseng, 5 ke depan. Oke, mohon izin berdiri, Tade, mohon izin. Ya. Oke. Tangan kanan, Tade di 1, 2, 3, 4. Ke depan, Tade, ke depan. 5 ke belakang. Oke, saya ulangi lagi. 2, 3, 4, 1. Iya, oke, tangan kiri Tade. Ganti. 1 di bawah, 2 ke samping, 3, 4 ke belakang, Tade, ke belakang, 5. Oke, kita semua duduk. Oke, kita menggunakan 2 tangan. Kita menggunakan 2 tangan, Tade, dengan hitungan yang sama. 1. Ya, ada oke ya, karena kesini kamu nyanyi. 2. Iya. Iya. 3. Iya. 4. Ada ke depan, ada ke belakang. Iya. 5. Ada ke depan, ada ke belakang. Iya, gantian tangannya. Iya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Nah, Bisa duduk. Tabe, iya silakan. Nah, ternyata Bapak Ibu guru, kalaupun saya sudah memberikan komando, umpamanya tadi kita sudah sepakat bahwa 1-1, ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu guru tidak mau melakukan atau melakukan malah terbalik, itu tidak ada yang bisa mempengaruhi kecuali dari dalam, intrinsik, gitu. Oke, saya lagi. Ya, pada Bapak Ibu guru, selama ini ternyata kita mengalami beberapa miskonsepsi mengenai yang ini tadi, mengenai perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ada yang sering kita terjadi miskonsepsi atau kesalahpahaman kita. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Kita yang mengontrol murid, ternyata tidak. Karena dia bagaimanapun kita mengejar siswanya buat masuk ke kelas, tapi kalau siswanya tidak mau, ternyata itu tidak akan bisa jadi. Yang kedua, ilusi bahwa trik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengalami miskonsepsi lagi di sini. Ternyata trik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ternyata kita salah. Kita mengalami miskonsepsi di situ. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata belum tentu semuanya. Ya. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, awas tuh kalau tidak, awas kalau tidak. Ah, itu dia. Ternyata kita mengalami miskonsepsi di sini. Tapi Bapak Ibu dulu. Terus, siapa sih sebenarnya memiliki kontrol? Hanya saya bilang tadi intinya. Di kuliah, bagi waktu kuliah sih Bapak Ibu guru, tapi saya mengingatkan barangkali seperti tadi foto jadul yang dikirim di grup. Nah, ternyata kita belajar di sini kemarin di stimulus dengan respon. Jadi ada pancing, ada yang terpancing. Jadi ada yang terpancing, ada yang memancing. Iya. Ternyata di sini kita sudah mulai harus membuka mata bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus dengan respon. Tapi ternyata setelah mendapat materi ini, kita harusnya berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Iya.
Stimulus dan respon lagi bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berarti kalau tidak cocok sama kita, salah itu. Tidak sama dengan kita, salah itu. Tapi ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Iya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu dulu. Orang lain bisa mengontrol saya. Tapi ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, hanya kita, saya sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini kerjaan ini cepat, tapi tidak mau. Tapi ternyata kolaborasi dan konsensus atau kesepahaman itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir kalah sama menang, ini selalu kita. Kalau tidak mau berarti kita kalah. Tapi ternyata di teori kontrol kita model berpikirnya dia menang, saya menang, dan kita menang. Semuanya menang. Karena di sini berpikirnya menang-menang. Saya lanjut. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di stimulus respon, yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita seperti tadi. Kemudian perilaku pasti memiliki tujuan yang sama. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita, hanya kita yang mengontrol diri kita. Dan yang terakhir, kolaborasi dan konsensus itu berpikir harus menang-menang. Iya. Saya lanjut. Apakah makna disiplin? Jadi apakah makna disiplin? Kalau menurut bahasa Latin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin. Ya, dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun budaya kita, makna kata disiplin telah berubah. Jadi kita disiplinnya dirubah, padahal makna awalnya ini ada disiplin artinya belajar. Ya, jadi kita selama ini berdisiplin harus kita tepat waktu apa segala macam. Ya, tapi ternyata disiplin itu adalah belajar. Nah, jadi kalau disiplin telah berubah sama kita menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jadi tidak nyaman. Terus bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu dia. Jadi ini lagi-lagi miskonsepsi buat kita. Ya. Jadi tapi nanti kalau ada di tugasnya itu saya sudah kirimkan untuk awal sekali ke kelas 11 dan 12. Bisa mungkin saya nanti dibantu untuk merumuskan keyakinan kelas. Jangan saya lupa Bapak Ibu guruku, nanti kalau masuk ke kelas pertama kesepakatan kelas, tapi sekarang itu adalah keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah. Tapi ini sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Gleiser pada teori kontrol tahun 1984 bahwa setiap perilaku perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut dia selesai. Ya, lanjut. Selanjutnya ternyata yang masuk dalam profil pelajar Pancasila ini beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu dia. Di pembelajaran kedua di teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ini karena kita juga mengalami satu hal yang bersifat apa namanya ini? Salah sebenarnya. Tapi untuk perbaikan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan
saya dapatkan bila saya melakukannya. Itu motivasi eksternal. Tapi ketika untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, itu namanya motivasi internal. Ya, dari dalam, dari kesadaran kita sendiri. Itu tujuan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Itu dia. Saya lanjut. Apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan suatu kolaborasi yang mengaitkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan itu menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi tapi ada 9. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mereka dasar tindakan. Oke, restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini dia. Di pembelajaran 3, keyakinan kelas saya percepat saja. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, bisa barangkali dibaca sedikit bahwa untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lalu menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Tapi ini pikirannya, kalau hanya di peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kita berada di lingkungan positif dan semuanya itu merupakan sebuah budaya positif. Oke, ini tabel T dengan tabel Y nanti bisa dilakukan di kelas. Ini dia, tapi sedikit lagi. Selalu itu kalau peraturan selalu kembalikan pada tempatnya. Kalau kayak kelas itu tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen. Ada contoh-contohnya. Saya sambung lagi cepat. Nah, perubahan pada kita yang harus ada. Oke, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu panjang. Penghargaan dengan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini dia. Ternyata dihukum oleh penghargaan. Tapi ini yang perlu sekali yang Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan bahwa penghargaan itu menurunkan kualitas. Sekali lagi, penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan itu mematikan kreativitas, dan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Sudah kelihatan? Iya, sedikit lagi. Nah, tadi ada sedikit di sini. Yang pertama, saya dengan guru. Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, betul sekali, udah hukuman. Hukuman. Selanjutnya, lari menuju lapangan basket. Hukuman. Iya, hukuman. Selanjutnya, murid diminta untuk pusat 15 kali. Ketika tidak menggunakan masker, betul sekali. Itu adalah hukuman. Selanjutnya, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Ini ya konsekuensinya karena harus sakit banyak orang. Selanjutnya, membersihkan tumpahan. Ini ya konsekuensi. Selanjutnya, iya, ternyata hukuman. Selanjutnya, dan terakhir, lari mengelilingi lapangan. Iya, betul sekali. Ternyata kata kuncinya, apabila kita suruh anak-anak mengerjakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan tersebut, itu adalah merupakan hukuman. Karena itu adalah konsekuensi. Iya, karena video kan lari kan sama dengan pemanasan.
Iya, berarti ada hukumannya. Itu. Ya, perbedaan dengan hukuman. Kalau hukuman itu katanya sesuatu yang harus terjadi, tapi konsekuensi sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Iya, hukuman ini pokoknya sakit hati, sakit badan ya hukuman. Tapi kalau yang seperti ini konsiderasi baik, mendorong agar anak muda menyelesaikan diri, stimulus dengan tanggapan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out saja. Tidak selamanya. Tapi kalau hukuman, deh marah, bersalah, segala macam, di situ dia. Iya. Sedikit lagi. Karena waktunya. Ya, hukuman, konsekuensi sama restitusi. Dan ini yang kita diharapkan sebenarnya ada pada sini. Kalau konsekuensi tadi sudah ada, tapi bagusnya kita sudah berada di sini. Kalau identitas gagal berupa hukuman, kalau identitas sukses kita kadang sudah berada di sini. Tapi masih biasa tumpang tindih. Iya. Selanjutnya yang keempat. Sedikit lagi. Ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada kebutuhan kita ada 5. Yang pertama yang ada di pusat intinya itu adalah bertahan hidup. Kasih sayang dan mau diterima, penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Itu dia. Ini pilihan. Selanjutnya yang terakhir sekali posisi kontrol. Tadi kami presiden ini posisi kontrol. Terus emang apa? Iya, kami presiden. Emang apa? Oke. 5 posisi kontrol. Tapi kira-kira posisi kita di mana ini? Ada posisi Bapak Ibu guru sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Iya, saya pun waktu pertama kali ikut di K13 ya paling tidak kita diminta buat menjadi teman, buat belajar mereka. Tapi ternyata masih ada 2 tingkatan di atas yang harus kita pelajari, yaitu pemantau dan manajer. Tapi kadang-kadang ini diperlukan ketika kita membangun hubungan atau relasi dengan siswa kita. Iya. Pertanyaannya saya kecewa sama sekali ya, saya disangkut merasa orang bersalah. Kamu tidak pernah melakukan hal yang benar. Itu penghukum. Ayo lakukan itu dari bapak dengan ibu, teman. Apa yang kamu dapatkan sekitar di hari ini itu pemantau. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu yang disebut sebagai manajer. Kalau yang paling terakhir selesai, nah itu penghukum. Ya. Jadi kita bergerak di antara di sini, nilai manajer, kemudian peraturan, pemantau dan konsekuensi dengan hadiahnya. Nah, kita berputar-putar di sini. Jadi apa yang kamu tidak, saya akan lakukan. Diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu lihat ini, bagaimana memperbaiki masalah ini, memperbaikinya, ya berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Oke, segitiga restitusi yang terakhir. Tapi ini segitiga restitusi. Iya. Nilai apa yang telah disepakati itu menanyakan keyakinan, kemudian kebutuhan, validasi kebutuhan, tentu punya alasan kenapa dia berbuat begitu, ada cara yang lebih efektif. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Itu dia. Selanjutnya, hanya dia, tapi mohon diperhatikan sedikit. Di situ positif, menurut terkontrolnya Dr. William Glazer. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Makna disiplin kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan nilai, yaitu sesuatu yang terjadi, seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Tapi yang harusnya di sini semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada teori motivasinya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebijakan. Ini keluarnya motivasi intrinsik, tapi kalau ini masuk berarti nilai intrinsik. Kemudian berpikir menang-menang, kolaborasi dan densus penciptaan pilihan-pilihan. 5 posisi kontrol, kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, disinilah kita menerapkan segitiga restitusi. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Cukup? Kalau tidak ada,
Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan untuk kita semua di hari Jumat ini, mudah-mudahan Bapak Ibu guruku semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya. Di modul aksi nyata 1.4 ini di budaya positif, saya Mujallid SS SPDGR MPD akan memberikan materi mengenai budaya positif. Insya Allah kegiatan kita buat hari ini pembukaan, alhamdulillah kita sudah buka sama-sama. Kemudian apa sih sebenarnya yang diinginkan di sini, yaitu saya mencoba buat memberikan apa itu kompetisi lulusan, capaian umum, kemudian capaian khusus untuk CGIP dan juga pengimpasan seperti sekarang ini kepada teman-teman sejawat. Kemudian pemahaman inti, kemudian eksplorasi konsep dan juga refleksi. Ya, langsung saja. Yang pertama kita ke sini nih. Kompetensi lulusan modul 1.4 buat saya. Jadi modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Yang pertama, guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru penggerak itu mampu buat menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Di capaian umum modul 1.4 ini mencoba buat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkup positif di sekolah yang berpihak pada murid. Dua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dan pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Oke. Selanjutnya, capaian khusus di modul 1.4 ini, kita diminta buat mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan juga 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Itu dia. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pemantik buat kita. Apakah Anda setuju? Apakah Anda setuju itu pemberian hukuman? Apakah pemberian hukuman tersebut dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini dia. Jadi, ini yang barangkali Bapak Ibu yang ada saran, ada pendapat, mungkin bisa silahkan. Apakah betul hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya. Oke. Terima kasih. Dapat, Pak. Iya. Oke, kita lanjut berikutnya. Dalam teori dalam eksplorasi konsep ini, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori dan hukuman dan penghargaan kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi itu ya, dan 5 posisi kontrol, dan yang ke-6 itu adalah restitusi segitiga restitusi. Oke. Nah,
Sebagai profil pelajar Pancasila ini mencakup pada modul 1.2, pada modul 1.4 juga dijadikan sebagai salah satu materi yaitu kebajikan universal. Kemudian di modul 1.4 ini bagian eksplorasi konsep restitusi dijelaskan di bagian akhir bersama dengan segitiga restitusi. Di modul angkatan ini dipindahkan di awal bersama dengan konsep hukum, konsekuensi, dan restitusi. Oke, kita masuk di pembelajaran pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Iya, oke. Nah, saya minta barangkali ada teman yang bisa mencoba, satu berperan sebagai A dan satunya lagi berperan sebagai B. Kemudian cari kertas, baru kemudian digenggam, tuliskan benda atau yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut. Sesuai tersebut, apakah benda tersebut bisa dipindahkan atau bisa diletakkan dengan segala daya. Ya, buatlah sebuah kepalan, kemudian teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan cara bujuk rayu, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar teman Anda dapat membuka kepalan tangan. Apa yang terjadi? Ayo bisa dicoba mungkin. Iya. Bisa dicoba ya. Oh, ternyata teman kita ini ada yang mau membuka, ada juga yang tidak mau membuka tangannya. Ya, itu karena tergantung dari dirinya. Saya lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ini yang terjadi biasanya miskonsepsi pada kita bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Nah, ini dia. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang akan merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya, itu dia ya. Berikut, siapa sih sebenarnya yang memiliki kontrol? Ini perubahan paradigma stimulus respon. Menurut teori kontrol. Ya. Kalau kita mau lihat, siapa sih sebenarnya yang memiliki kontrol? Ini dia. Stimulus responnya, kita mencoba buat mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol, kita diajari bahwa kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Ya, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu distimulus sama respon. Tapi ternyata di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Kemudian di stimulus sama respon kita diajari bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Andalah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu dia. Jadi sebenarnya di teori kontrol itu bahwa kolaborasi dan konsensus itu menciptakan banyak pilihan baru. Kemudian di stimulus sama respon itu model berpikirnya menang atau kalah. Ya, padahal sebenarnya ketika kita memiliki teori kontrol dan menguasainya bahwa ternyata itu sekarang harusnya kita berpikir modelnya menang dan menang. Ya, berpikir menang-menang. Nah, perubahan paradigma stimulus sama respon juga ini yang menyangkut dengan teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki respon? Ya, ini dia. Kita berusaha buat memahami pandangan orang di dunia itu sama dengan kita, ya. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, kemudian kita bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa sama sekali. Tadi saya tekankan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu dia. Dan yang paling terakhir bahwa model berpikir kita harus menang dengan memenang. Selanjutnya, apakah sih sebenarnya itu makna disiplin? Makna disiplin di sini sebenarnya itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini kemudian berkonotasi dengan disiplin diri pada murid-murid Sokrates dan Plato.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain itu untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum yang terjadi adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai, apa yang kita mau capai, itu menjadi sebuah tujuan mulia. Iya, saya lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih sebenarnya itu? Yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh, baik itu lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakangnya. Nah, menurut William Glasser, pada teori kontrol yang dia tulis pada tahun 1984 mengatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki sebuah tujuan. Kemudian, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan tumbuh sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Glasser yang ditulis pada tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila, yang dimana itu ada 6 bagiannya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Nah, di pembelajaran kedua, eksplorasi konsep, kita akan belajar mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan juga restitusi. Nah, teori perilaku manusia. Yang satu, biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu apa sih yang terjadi sebenarnya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini berbicara tentang motivasinya. Motivasi belajar, ya, motivasinya itu dari luar. Masih dari motivasi dari luar atau eksternal. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu biasanya atau institusi. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sementara motivasi internal atau tujuan positifnya ini, ini dia untuk menghargai diri sendiri sih sebenarnya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini dia. Berikutnya, menurut Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, ini dikutip dari cetakan kelima milik Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Teladan, dan Sikap Merdeka, di halaman 146. Selanjutnya, apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka buat berpikir tentang apa yang mereka ingin menjadi. Ini tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Goseng yang ditulis tahun 2004. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu cirinya untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Sekali lagi, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Jadi bukan buat cari-cari masalah, tapi mencari solusi. Kemudian yang 9, restitusi itu
mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan mencibir atau menghina ya, tapi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Di pembelajaran ketiga, keyakinan kelas. Kita sudah di pembelajaran ketiga, jadi sebentar kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya ya, boleh di kolom chat atau langsung angkat tangan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini untuk mendorong atau motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu dia. Nah, coba lihat. Di sini peraturan kelas ada di lingkaran paling kecil, kemudian keyakinan kelas, ada lingkungan positif, dan secara keseluruhan dalam sekolah, di lingkungan sekolah, harusnya lingkari semuanya, meliputi semuanya, itu adalah budaya-budaya positif. Ya. Nah, coba kita lihat. Di sini kesepakatan kelas ya, ada 2, TK Dharma dengan kesepakatan kelas. Itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembayaran, kemudian tertib. Nah, itu dia di TK Dharma. Sementara yang di sebelahnya itu adalah kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, itu dia. Nah, coba lihat. Di kegiatan pendalaman keyakinan kelas biasa juga digunakan tabel T dan Y. Ya, ada T ini, ada T. Kemudian itu biasanya terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kemudian bekerja juga itu terdengar, terlihat, dan perilaku. Sementara format Y itu format T-nya tampak seperti, tidak tampak seperti, itu format bekerja, diterima, dan dimiliki. Nah, yang biasanya yang masuk dalam format ini biasanya hormat. Seperti kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Oke. Berikut. Nah, ini dia. Di peraturan dan keyakinan kelas, apa bedanya? Di peraturan selalu kembalikan buku tempatnya. Memunculkan keyakinan kelas bahwa itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti ia harus menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati lain dan juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu adalah keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini buat kesehatan dong. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Itu adalah bersabar dan juga menghormati orang lain. Gunakan masker, yaitu buat kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu buat kesehatan dan keselamatan. Nah, perubahan pada kita harus pada. Ada 8 riset yang menunjukkan bahwa ternyata dalam jangka panjang atau pendek itu ternyata kita harus berubah. Kemudian penghargaan dan menghukum. Penghargaan itu juga akan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan juga itu merusak hubungan. Ya, jadi penambahan materi pada dihukum dengan penghargaan yang semula ada 5 unsur, sekarang sudah menjadi 8 unsur. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas dan penghargaan juga itu sekaligus mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Nah, coba di sini kita lihat ada beberapa yang saya pilihkan. Coba bisa teman-teman tebak ya. Yang pertama,
mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman, Pak. Coba kita lihat betul atau tidak? Iya, terima kasih. Ternyata benar deh. Nah, berikut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa coba? Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Pak. Apa? Konsekuensi, Pak. Mic-nya barangkali ada? Ada saya? Ada ya teman? Bisa yang menebak? Apa coba? Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Coba kita lihat. Ternyata itu adalah hukuman. Oh, hukuman, Pak. Berikut. Yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa jawab? Hukuman, Pak. Coba kita lihat. Iya, betul sekali. Itu adalah hukuman. Iya, berikut ada lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ayo, apa? Konsekuensi, Pak. Betul sekali. Itu adalah konsekuensi. Berikut. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, itu adalah konsekuensi. Iya. Bagus. Selanjutnya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Ayo. Hukuman, Pak. Iya, bagus. Yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo, konsekuensi atau hukuman? Hukuman, Pak. Hukuman. Iya, betul. Ternyata adalah konsekuensi. Karena ada hubungannya dengan olahraga. Karena dia terlambat, makanya dihukum buat lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Iya, oke deh. Nah, tentang hukuman dan konsekuensi bisa dilihat bahwa ternyata itu hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sementara konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Ya. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu kalau hukuman. Tapi ternyata di konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek saja. Ya. Kemudian di hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Sementara di konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Di hukuman itu berupa paksaan, tapi ternyata di konsekuensi itu dia adalah merupakan stimulus dan juga tanggapan. Di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, di konsekuensi ternyata mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di konsep hukuman ini konsep diri yang buruk. Konsep diri yang buruk. Tapi ternyata itu di konsekuensi itu menjadi konsep diri yang baik. Di hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, anak dari konsekuensi anak belajar untuk memenuhi peraturan. Di hukuman itu kita biasa sering merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, ternyata di konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau hanya temporer atau time out. Oke. Ini disadur dari Restitution, Diana Gosen, dan juga 5 Position of Control Yayasan Pendidikan Luhur. Gitu ya. Berikut. Identitas gagal. Ya, identitas sukses bisa dilihat bahwa ini ada disiplin, ada konsekuensi, dan juga ada kemudian restitusi. Identitas gagal atau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau di konsekuensi
atau disiplin itu kita berusaha untuk sesuatu harus terjadi. Itu konsekuensi. Sementara di restitusi, restitusi itu katanya merupakan suatu pilihan. Oke. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang, atau tidak nyaman kemudian untuk murid untuk jangka waktu yang pendek, sementara restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau di identitas gagal itu korban, sementara di konsekuensi korban bisa diabaikan, itu di restitusi kita korban bisa mendapatkan gantinya. Murid akan tersakiti, murid akan tidak dibuat nyaman, dan kemudian di restitusi anak itu akan mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif itu meningkat, sementara di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Tapi ternyata kalau kita menerapkan restitusi, masalah itu terpecahkan. Sistem tidak berjalan apabila murid tidak takut. Ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus untuk konsekuensinya. Sementara di restitusi, murid belajar untuk bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian, di hukuman, berlaku hanya untuk sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Di konsekuensi, itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Peraturan itu adalah kamu harus, kamu ini, kamu itu. Ya, tapi ternyata di konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Atau terima kasih deh, yang terakhir. Tapi di restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian, itu murid membenci peraturan. Sementara di konsekuensi, anak menghormati peraturan, tapi di restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Sementara di hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi itu bersifat netral, sementara restitusi itu bersifat positif. Pembelajaran keempat di eksplorasi konsep kita di sini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke, ada beberapa contoh yang bisa dilihat, dan selanjutnya ada di 5 posisi kontrol di pembelajaran kelima. Ini dia motivasinya: identitas yang gagal, identitas berhasil, identitas sukses, kemudian identitas yang berhasil, sukses atau kontrol diri. Sementara kalau yang di tengah ini adalah kontrol dari luar atau ekstrinsik. Kalau kontrol diri adalah ekstrinsik. Ya, guru berbuat, menghardik, itu kan posisi kontrol kita itu kan ada 5. Ada sebagai penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Inilah yang diceritakan di pendidikan guru penggerak ini. Semua guru sudah bisa menerapkan identitas kita sebagai manajer, ya. Itu bisa dilihat 5 posisi kontrol kita. Selanjutnya, pernyataan. Saya sekali dengan kamu. Itu siapa yang mengatakan? Ini dia. Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah dengar, benar melakukannya, itu menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak, itu teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Nah, sementara manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Itu ya. Nah, peraturan, pemantau, konsekuensi dengan hadiah, kemudian nilai-nilai manajer, dan memperbaikinya, itu kita bergerak di antaranya. Ini yang sangat susah karena ini saling berkait yang satu dengan yang lain. Yang terakhir, segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi begini. Ada validasi kebutuhan, ada menstabilkan identitas, dan ada menanyakan keyakinan. Jadi ya. Nah, nilai apa yang disepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Sementara validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu divalidasi kebutuhan. Sementara menstabilkan identitas itu biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang-orang satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ya. Nah, berikut. Ini dia, disiplin positif atau teori kontrol menurut teori pilihan dari Dr. William Glazer. Yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya orang lain yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidak bisa juga mengontrol diri Anda.
Makna disiplinnya bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, itu motivasinya. Ya, bernilai kebajikan universal, sementara di teori kontrol, perilaku memiliki tujuan, teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, inilah yang menjadi nilai kebajikan universal. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pengantau, dan juga sebagai manajer. Nah, disinilah kita berfungsi untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Di realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha buat memahami pandangan orang lain tentang dunia, makanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan juga kebebasan. Itu dia. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti teman-teman kirim chat, karena kita dibatasi waktu. Saya rasa cukup untuk kasih atas partisipasi. Mohon keadaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.